Oke, teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di kelas Artificial Intelligence pertemuan ke 5 ya, apa 6? 5. Oke, kita akan bahas tentang expert system atau bahasa Indonesianya itu sistem pakar. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita sudah pengenalan tentang AI, kemudian searching, kita bahas representation knowledge sudah selesai, dan sekarang kita bahas tentang expert system. Selanjutnya kita akan bahas fuzzy logic, CBR, ANN, dan GA. Oke. Sistem pakar atau expert system. Apa itu? Menurut Durkheim, sistem pakar itu program komputer yang dirancang untuk membuat model penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Kata kuncinya ini adalah pakar. Menurut definisi yang kedua, kata kuncinya tetap juga seorang pakar. Menurut kata kunci yang ketiga, menurut definisi yang ketiga, kata kuncinya adalah seorang pakar juga. Di dalam sistem pakar ini, kata kunci yang perlu kita pahami adalah pakar. Nah, sesuatu sistem pakar itu tidak disebut sebagai suatu sistem pakar kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah layaknya seperti seorang pakar atau seperti seorang expert. Nah, sistem pakar itu punya dua hal atau dua komponen atau dua elemen. Elemen pertama namanya knowledge base atau pengetahuannya itu atau datanya itu. Kemudian elemen yang kedua ada yang disebut dengan inference engine atau mesinnya untuk mengambil kesimpulan atau mengambil informasi dari data-data tersebut. Kurang lebih kalau mau digambarkan secara sederhana, beginilah bentuk atau bagian dari sistem pakar itu. Misalkan kalian nih seorang user menggunakan suatu sistem pakar. Cara menggunakannya adalah kalian menginputkan suatu fakta, kemudian berdasarkan knowledge base dan inference engine tadi, mereka akan menghasilkan suatu expertise atau suatu keputusan atau suatu keputusan atau diagnosa atau saran dan lain sebagainya. Makanya sistem pakar itu dia hanya bisa disebut sistem pakar kalau dia merepresentasikan seorang pakar atau dia bisa menggantikan kerja seorang pakar atau seorang expert. Misalnya dia bisa menggantikan kerja seorang dokter atau seorang penasehat keuangan atau seorang pakar mesin mobil. Oke. Nah, kemampuan kepakaran ini ada beberapa kemampuan. Yang pertama yaitu dapat mengenali atau merumuskan masalah. Kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat. Ketiga, menjelaskan solusi, belajar dari pengalaman sampai memahami batas kemampuan. Nah, pemahaman yang luas dari tugas atau pengetahuan spesifik yang diperoleh dari pelatihan membaca dan pengalaman merupakan kepakaran. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kepakaran atau expertise itu butuh informasi yang banyak atau butuh pelatihan yang banyak, butuh membaca yang banyak atau butuh pengalaman yang banyak. Nah, makanya dari tadi kita kan sudah bahas kalau sistem pakar itu punya dua komponen penting, yaitu data dan inference engine. Anggap saja data ini knowledge base tadi, dan kemudian pengolahannya ini inference engine-nya tadi. Dengan penggabungan dua ini, maka kita bisa mendapatkan informasi. Nah, data yang diproses maka akan menghasilkan informasi, sederhananya gitu. Informasi ditambah dengan proses lagi maka akan menghasilkan knowledge, pengetahuan. Nah, kenapa sih kita harus bikin sistem pakar? Kan sudah ada dokter, atau kan sudah ada penasehat keuangan, atau kan sudah ada ahli mesin mobil tadi itu ya.
Kenapa kita perlu bikin expert system? Nah, ini kita membandingkan apa yang terjadi kalau kita memanfaatkan expertise dari manusia tersebut dengan kita menggunakan expert system yang sudah merepresentasikan seorang dokter tadi atau seorang penasihat keuangan tadi. Maka dari segi waktu, expert system ini bisa digunakan setiap saat. Kemudian bisa digunakan di mana saja. Kemudian kemudian dapat diganti. Kemudian tidak dapat habis, performanya konsisten, kecepatannya tinggi, maksudnya lebih cepat juga, dan biayanya lebih terjangkau. Nah, dan inilah alasan kenapa expert system itu banyak dikembangkan untuk mengganti seorang pakar. Salah satunya adalah karena seorang pakar itu harganya mahal, dan juga pakar pasti akan pensiun atau pergi. Dan kemudian kepakaran dibutuhkan juga untuk lingkungan yang tidak bersahabat. Nah, di sini yang mau saya garis bawahi bahwasannya dalam sistem pakar kita tidak harus membutuhkan semua input atau semua data atau semua fakta. Kemudian manipulasi efektif pada knowledge base juga bisa lebih besar, dan efektivitas adalah tujuan utamanya. Nah, kalau misalkan kita mau membuat suatu expert system, berarti kan ada knowledge atau ada pengetahuan yang harus kita pindahkan dari seorang dokter yang asli itu, yang manusia itu, ke dalam sistemnya kita. Nah, aktivitas memindahkannya itu ada banyak. Salah 4-nya ada di seperti gambar ini. Pertama yaitu knowledge acquisition, langsung dari pakarnya. Kemudian kedua itu knowledge representation yang sudah kita bahas sebelumnya. Ketiga itu knowledge inferencing, dan keempat knowledge transferring. Kita tidak akan masuk lebih dalam kedua ini karena akan memakan banyak waktu ya. Jadi nanti kita akan lebih fokus ke intinya saja. Struktur detail sistem pakar itu terdiri dari 2 bagian, yaitu development environment dan consultation environment. Consultation environment itu kurang lebih seperti ini, dan juga development environment. Jadi ini gambar ini adalah gambar yang lebih rinci dari gambar yang di awal tadi. Pertama, ada fakta yang disampaikan, kemudian nanti akan ada rekomendasi, sampai juga ke penggunaan knowledge engineer dan knowledge expert di sini. Oke, teman-teman bisa mengambil waktu untuk melihat sejenak gambar ini, kemudian coba dipahami. Nah, bagian-bagian yang secara umum pada struktur detail sistem pakar adalah mulai dari knowledge acquisition system, knowledge base, inference engine, user interface, user workplace explanation subsystem, sampai knowledge refining system. Knowledge base. Bagian dari sistem pakar yang berisi domain pengetahuan, berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Knowledge base ini bagian paling utamanya. Ibarat seorang dokter, berarti knowledge base ini adalah pengetahuan tentang kedokteran itu. Kedua yaitu knowledge acquisition. Nah, knowledge acquisition ini bagaimana kita mengambil pengetahuan dokter itu, terus kita pindahkan
ke dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh komputer itu. Kemudian ada yang namanya blackboard, yaitu area kerja dalam memori yang digunakan dalam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Kemudian user interface. Kemudian ada yang namanya explanation facility untuk melacak respon dan memberi penjelasan tentang kelakuan sistem pakar. Kemudian ada yang namanya knowledge refinement yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem pakar. Apakah pengetahuan tersebut masih cocok untuk digunakan pada masa yang akan datang atau tidak. Jadi tujuannya ini untuk evaluasi. Dan yang terakhir adalah user, bukan pakar. Jadi ini semua elemen-elemen yang bermain atau mengambil peran atau bermain ke dalam permasalahan sistem pakar ini. Nah, ada berbagai macam permasalahan yang bisa diselesaikan oleh sistem pakar ini. Jadi suatu sistem pakar itu dia tidak bisa menyelesaikan, tidak secara umum untuk menyelesaikan semua masalah ini, tapi dikhususkan ada sistem pakar yang untuk menyelesaikan problem yang pertama, atau ada sistem pakar yang khusus untuk menyelesaikan problem yang kedua, dan seterusnya. Problem pertama itu interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi. Istilahnya itu menganalisis dari data yang banyak ini. Data ini menunjukkan apa, dan kemudian dia sedang bercerita tentang apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua, problem yang kedua yaitu prediksi. Memprediksi kelas, memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, sehingga usernya itu bisa mengambil keputusan, kira-kira berdasarkan hasil prediksinya expert sistemnya kita di masa depan ini nilai bursa saham akan menurun, sehingga kita harus melakukan perencanaan bisnis yang lebih mantap lagi, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, diagnosis. Diagnosis ini ya paling gampangnya seperti yang dokter tadi ya. Misalkan seseorang ada gejala demam tinggi 4 hari berturut-turut, kemudian batuk, sesak napas, dan lain sebagainya, berarti dia sedang kemungkinan besar mengidap COVID-19, kayak gitu. Yang keempat adalah desain, yaitu untuk menentukan konfigurasi atau komponen sistem kerja yang memenuhi dengan tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Ini maksudnya memberikan suatu desain dari suatu proyek misalkan, atau desain istilahnya ya, misalkan Great Business Design, kayak gitu. Kemudian yang kelima, perencanaan. Merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Perencanaan ini maksudnya bukan hanya satu perencanaan saja, tapi expert sistemnya itu mampu bikin beberapa kemungkinan langkah yang bisa kita ambil. Misalkan kayak orang mau main catur tuh, dia bisa lihat kalau kita langkahkan kuda ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri atau ke atas ke bawah, nanti hasilnya bakal seperti apa, kayak gitu. Itu namanya perencanaan. Ada lagi debugging, instruksi, pengendalian, selection, simulation, sampai monitoring. Nah, ini aplikasi-aplikasi penerapan sistem pakar dalam berbagai macam hanya dalam dua industri. Pertama manufaktur atau engineering, kedua utilities dan configuration. Ada analisis alarm, diagnosis, analisis jaringan, dan sebagainya.
Dalam bidang keuangan ada seperti ini, sampai tax advising, melakukan memberikan nasihat keuangan atau nasihat pajak seperti konsultasi perpajakan kayak gitu. Kemudian aerospace ada workforce planning, situation assessment, diagnosis and repair, dan lain-lain. Business service juga ini paling sering digunakan. Transportation untuk scheduling dan harga, penentuan harga dan sebagainya. Nah, metode dalam sistem pakar itu ada dua secara garis besar. Pertama yaitu forward chaining dan yang kedua itu backward chaining. Sederhananya forward chaining itu ya, karena forward berarti dari A ke B gitu istilahnya. Dari sini kita jalan ke depan. Kayak sederhananya kayak gitu. Nah, forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if that. Nah, contoh untuk kasus dengan 5 rule ini, kita mau menentukan nilai Z itu bernilai benar apa salah. Nah, kita punya fakta dari A sampai E ini bernilai benar. Nah, maka kita telusuri if Y dan D ini, jika ini true dan true berarti maka ini true juga, kayak gitu sampai ke bawah. Oke. Kemudian ini dilanjutkan saja sendiri. Terus kemudian backward chaining. Backward chaining kebalikan dari forward chaining. Itu sederhananya. Dengan kasus yang sama itu, satu kasus yang sama bisa diselesaikan dengan cara forward chaining atau backward chaining. Nah, bisa kita lihat di sini, misalkan C adalah di sini berdasarkan faktanya C true, berarti X, B dan E adalah true. Nah, X true, di sini X true berarti A juga true, kayak gitu. Dan seterusnya kita backward sampai dapat nilai Z itu apa. Oke. Sudah sampai di situ saja, kita lanjut pekan depan. Gampang kan?